Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk bersama-sama mempelajari 10 kaidah ya, 10 kaidah Tazkiyatun Nufus karya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah. Dan pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang ke-6 dan insyaallah kita akan membahas kaidah yang ke-7. Kaidah yang ke-7 ya, dalam usaha untuk tazkiyatun nafas atau membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita adalah mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sangat penting bagi kita untuk senantiasa mengingat kematian dan berjumpa dengan Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, bagi orang-orang yang beriman agar benar-benar bertakwa pada Allah ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dengan dasar ilmu ya. Kemudian demikian pula kita diperintahkan untuk ya memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ya, untuk hari kiamat, untuk hari akhir yang kita tidak akan bisa lari darinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, Aktsiru dzikra hadimil ladzat ya'nil maut. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan yaitu kematian. Nah, ini juga ya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, agar kita memperbanyak mengingat kematian ya, supaya kita tidak panjang angan-angan ya, supaya kita ingat bahwa kita semuanya akan yaitu dicabut nyawanya, akan berjumpa dengan Allah dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan di dunia ini. Kemudian ya, beliau mengatakan ya, di terjemahan disampaikan, kematian adalah pemisah antara negeri dunia dan negeri akhirat. Juga pemisah antara waktu beramal dan waktu pembalasan amal. Juga merupakan batasan yang membedakan antara menyiapkan perbekalan dan menjumpai balasannya. Setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat dan memohon ampun dari kesalahan. Ya benar ya, dengan kematian ya sudah ya. Karena dengan kematian ini adalah pemisah ya. Maka sudah selesai kehidupan dunia. Yang ada adalah kehidupan akhirat ya. Jadi arti dari kehidupan akhirat adalah ya, kehidupan lima ba'dal maut, yaitu setelah kematian ya. Dan kalau sudah meninggal ya sudah, seorang tidak bisa beramal lagi. Dia yang ada adalah siap-siap untuk mendapatkan balasan dari amal-amalan yang ada. Ya, di dunia masih bisa banyak berbekal, di akhirat maka tidak bisa lagi. Ketika sudah meninggal dunia tidak bisa lagi. Ya, realitanya malah seorang di kehidupan ini banyak yang lalai ya. Kemudian ketika meninggal dunia padahal itu adalah kehidupan sesungguhnya, malah
ya, kemudian baru ingat, baru sadar dia. Ya, naudzubillah, semoga kita tidak termasuk dari orang yang seperti itu, lalai di dunia, di akhirat baru meminta agar dikembalikan ke dunia. Ya, hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya, walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhumul maut, ya, hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtul an. Sejenak ya, kita lihat ini surat An-Nisa ini yang benar bukan hatta idza hadara ahaduhumul mauta, ya. Tapi yang benar hatta idza hadara ahadahumul mautu, ya. Sampai ketika kematian datang pada mereka, bukan mereka yang datang kepada kematian, ya. Ini yang paham bahasa Arab dia akan memahami kalimat ini, ya. Yang hadir bukan ahaduhum, tapi yang hadir adalah al-maut, dan fa'il itu harokatnya dhammah. Adapun maf'ul bihi-nya nanti ahad di sini fathah. Baik. Kita artikan, ya. Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, ya, yang hingga apabila datang ajal pada mereka, ya, kepada seorang di antara mereka, barulah dia mengatakan sesungguhnya aku bertobat sekarang. Ya, kalau seperti itu tidak ada tobat, ya, tidak akan diterima tobatnya, ya, sudah terlewat, sudah terlambat, ya. Kematian itu pasti akan menemui dan menjumpai kita tanpa ada keraguan di dalamnya. Ini sesuatu yang harus kita yakini bersama, ya, harus kita meyakininya, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, yang menemui kalian, ya. Sejauh-jauh kemana kita pergi dari untuk menghindar dari kematian, maka pasti kematian akan datang kepada kita, ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjelaskan, ya, di dalam hadisnya yang sahih bahwa ketika Allah, ya, menakdirkan seseorang, ya, fulan itu meninggal dunia di daerah tertentu, ya, maka Allah akan jadikan fulan itu memiliki hajat untuk pergi ke sana, ya. Ya, sebagaimana mungkin seseorang ketika mungkin di Arab Saudi, ya, dia bisa pulang ke Indonesia dengan tujuan supaya lari dari virus corona, ya. Kemudian dia ingin pulang ke Indonesia mudik, ya, gitu, sekiranya memang memungkinkan, dengan tujuan apa? Supaya terhindar dari corona, ya. Yang kemudian ternyata sampai sana, ya, sudah ajalnya Allah tetapkan di sana, ya, maka dia akan meninggal di dunia di sana. Hajatnya apa? Tadi mudik atau pulang kampung atau mungkin liburan atau yang lainnya. Nah, hal-hal semacam ini para jamaah, ya, harus kita yakini bersama bahwa kematian, ya, kita tidak akan bisa lari darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian, ya, akan menemui kalian. Kendati pun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Usaha semaksimal mungkin yang kita kerjakan, ya, untuk menghindarkan diri dari kematian abadan selama-lamanya tidak akan bisa, ya, selama-lamanya tidak akan berhasil, ya. Bersamaan dengan itu, kematian itu mendatangi orang yang sedang tidur dengan tiba-tiba, ya. Mendatangi manusia dengan tiba-tiba, ya. Ini bukan orang yang tidur, ini terjemahannya salah. Ya'tidil anam faj'ah, mendatangi al-anam itu bukan orang yang tidur tapi manusia, ya, dengan tiba-tiba. Nah, ini yang kita ketahui bersama, ya. Ya, subhanallah, apa yang beliau sampaikan ini nanti, ya, kita baca dulu saja, benar-benar terjadi di tengah-tengah kita, apalagi di tengah-tengah wabah corona, ya. Baik, Allah berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula, ya, dapat mendahulukannya. Ya, kalau sudah ditentukan ajalnya, ya, waktu kematiannya, sedikit pun, ya, 1 detik mundur, 1 detik maju tidak akan bisa, ya, selama-lamanya. Ya. Nah, ini kemudian beliau berikan gambaran, dan ini terjadi di tengah-tengah kita, ya. Betapa banyak orang yang keluar dari rumah dengan mengendarai mobil, ya. Lalu dia kembali dengan terbungkus kain kafan, ya, subhanallah. Dia keluar rumah entah kerja atau mungkin ada hajat ke warung atau ke toko atau kemana, ya. Kemudian
ternyata pulangnya itu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Ya, ini kita bisa saksikan bersama. Ya. Sebagaimana ya, beliau juga mengatakan betapa banyak orang yang berkata pada istrinya, siapkan makanan untukku. Ya, ya, atau mungkin dia berkata kepadanya, ya wahai ummu fulanah, ya, atau mungkin wahai istriku, atau sayang, atau dengan kata-kata yang lainnya, tolong buatkan teh, buatkan susu, buatkan apa. Ya, kemudian dia sejenak rehat. Ya, ternyata apa? Tidak bangun lagi. Ya, tidak bangun lagi. Belum sempat untuk memakannya. Ya. Kemudian kata beliau, betapa banyak orang yang memakai pakaian, mengancingkan baju, lalu yang melepas kancing bajunya adalah orang yang memandikan jenazahnya. Allahu Akbar. Ya, benar, ini yang beliau sampaikan. Dia yang mengenakan, ketika mengenakan baju dari rumah, dia sendiri yang mengenakannya. Ya. Tapi ternyata yang melepaskannya adalah siapa? Orang yang bertugas untuk memandikan jenazah. Ya. Karena ajalnya sudah tiba kepada dirinya. Ya. Dan di sekitar kita tahu seperti ini, ya mungkin di antara keluarga atau orang atau teman kita dengar ya, kemarin sehat, ya kemudian ternyata meninggal dunia. Ya. Ada yang terkena mungkin termasuk virus corona, beberapa saat kemudian kita dengar kabarnya meninggal dunia. Ya. Dia suatu ketika mengantar orang yang meninggal dunia, mengangkat jenazah, ya ternyata suatu saat dia yang akan naik di keranda itu, ya, dia akan yang diantar menuju kuburan. Ya. Awalnya dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kemudian ternyata suatu saat, ya, kalau sudah tiba ajalnya, orang-orang yang mengucapkan untuknya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ketika mungkin dia nge-share kabar info bahwasanya si fulanah meninggal dunia, tolong doakan. Suatu ketika orang-orang akan menge-share tentang dirinya, ya bahwasanya dia meninggal dunia. Ternyata si fulan ini meninggal dunia. Cepat atau lambat itu adalah sesuatu yang pasti akan datang pada kita. Ya. Kemudian lalu faedahnya apa? Ya. Dengan mengingat kematian, ya, terdapat manfaat besar. Dengan mengingat kematian, hati yang lalai menjadi tersadar. Hati yang mati menjadi hidup. Hamba kembali mau menghadap kepada Allah Ta'ala, serta hilanglah sikap lalai dan berpaling dari ketaatan pada Allah. Ya, ini manfaat mengingat kematian ini sangat-sangat besar. Ya. Oleh karena Rasulullah SAW tadi apa? Memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingatnya. Ya, aktiru zikra hadimi atau hadimi al-ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Ya. Benar, ketika seseorang mengingat kematian, hatinya lalai, lupa, dia akan sadar kembali bahwasanya tujuan dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, bukan untuk santai-santai, bukan untuk melalaikan akhirat, ya, tidak lalai kepada Rabb-nya, ya. Demikian pula hati, ya, yang awalnya bisa jadi keras atau sampai mati, naudzubillah min dzalik, ya, bisa hidup lagi dia, ya, dengan mengingat kematian tersebut, ya, bahwa hati ini yang keras ini, yang membatu ini, ya bukan ditujukan pada selain Allah, harus ditujukan pada Allah. Ya, dan kalau seorang meninggal dunia, ya yang bisa menyelamatkan dirinya, menyelamatkan hati kita, ya hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata. Tidak ada yang lainnya yang bisa menyelamatkan diri kita. Ya, sehingga dia akan kembali, ya benar-benar menghadap Allah, fokus dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'id bin Jubair, ya rahimahullah mengatakan, seandainya hatiku berpisah dari mengingat kematian, ya, aku khawatir hal itu, ya, justru akan merusak hatiku. Ya. Maksudnya bagaimana? Ya, seandainya aku tidak mengingat kematian sesaat saja, khawatir hal itu bisa merusak hati. Ya, karena memang besarnya faedah dari mengingat kematian. Dan seorang hamba, ya, akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia mengingat posisinya di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat dan tempat kembalinya setelah kematian. Ya. Nah, kalau dia yakin betul, ya, bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, akan berada di hadapan Allah, dihadapkan, ya, untuk dimintai pertanggungjawabannya, ya, setelah dia meninggal dunia, ya, maka dia akan menjadi baik insya Allah hatinya ketika mengingat hal tersebut. Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ya, berkata, Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, apa yang dikatakan, ya, oleh Ibrahim At-Taimi, aku umpamakan, ya, diriku sedang berada di dalam surga, memakan buah-buahnya, minum dari sungainya, dan memeluk bidadarinya. Ya. Wah, nikmat betul, ya. Kemudian aku umpamakan diriku sedang berada di neraka, ya. Ini kembalikan dari awal.
Aku makan dari buah zakumnya, ya, khusus bagi mereka hidangan orang-orang di neraka. Ya, aku minum dari nanahnya, ya, sadid, ya, qaih ataupun minuman nanah yang Allah persembahkan, Allah berikan sebagai adab bagi mereka, ya, perasan mereka, ya, diberikan pada ahlun nar, ya. Dan aku berhadapan dengan rantai dan belenggu neraka. Ya. Jadi ini beliau umpamakan seperti ini. Lalu aku berkata pada diriku, wahai jiwa, mana yang engkau inginkan? Ya. Nah, kalau kita memikirkan dua hal ini, kemudian kita berkata pada jiwa kita, mana yang kita inginkan? Ya. Ternyata beliau mengatakan, jiwaku berkata, aku ingin kembali ke dunia dan beramal soleh. Ya. Aku ingin kembali ke dunia dan beramal soleh. Ya. Antara di surga dan di neraka. Ya. Kemudian beliau menginginkan untuk kembali ke dunia dan beramal soleh. Ya. Kemudian aku berkata, ya, kepada jiwanya, engkau sekarang sedang berada di dunia, maka beramalah. Ya benar, kita sedang di dunia, belum meninggal dunia. Sehingga apa? Kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Kemudian, ya, ucapkanlah, berkatalah kepada jiwa, ya, wahai jiwa, jika aku mati, jika aku meninggal dunia, siapakah yang mensolatkanku setelah aku mati? Ya, ini maksudnya siapa nanti yang bukan yang mensolatkan diriku setelah jadi jenazah, tidak. Ini maksudnya mungkin sedikit kesalahan menerjemahkan. Maksudnya kalau saya masih hidup, saya masih bisa sholat. Ya. Kalau saya mati, saya tidak bisa sholat lagi untuk diriku. Ya. Siapa yang menggantikan aku sholat nanti? Nah ini maksudnya. Ya. Dan siapakah yang berpuasa untukku? Nah ini juga kalau seandainya kita masih hidup, kita masih bisa berpuasa. Tapi kalau setelah meninggal dunia, ya, siapa nanti yang akan berpuasa untukku? Ya. Dan siapakah yang memohonkan ampun untukku dari berbagai dosa dan kecerobohan? Ya. Ya, siapa kalau seandainya kita masih hidup, kita masih bisa bertobat, masih bisa beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi ketika kita meninggal dunia, ya, siapa nanti yang memohonkan ampun atau beristighfar untukku? Ya, setelah aku meninggal dunia. Ini kita tidak tahu. Ya, sementara ya umumnya kita tentu yang pertama kita lakukan adalah untuk diri kita, dan ini yang diperintahkan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian terlebih dahulu, baru keluarga kalian dari api neraka. Ya, oleh karenanya selama masih di dunia, ya kita menjaga diri kita ya dari api neraka, ya kemudian keluarga kita, ya kemudian kita didik mereka dengan baik, ya, sehingga kalau ketika memang ajalnya sudah sampai kepada kita, maka mereka akan beramal soleh yang itu akan menjadi pahala bagi kita, ya, termasuk ilmu yang bermanfaat, ya, demikian pula doa dari anak-anak yang soleh dengan kebaikan, atau mungkin ada teman-teman yang baik, ya, saudara-saudara, tetangga, kerabat, ya, yang baik, yang masya Allah, yang kemudian mendoakan kita setelah kita meninggal dunia, ya, mendoakan ampunan atau mendoakan banyak hal untuk kita. Alhamdulillah ketika ada seperti itu. Ya. Tapi siapa yang bisa menjamin hal tersebut? Ya. Nah, oleh karenanya, ya, ketika kita masih hidup, kita masih di dunia, kita masih bisa mengusahakannya. Nah ini para jamaah rahimanillah wa iyyakum, yang menjadi kaidah ke-7 ya dalam usaha untuk tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, membersihkan diri kita masing-masing, ya. Hendaknya kita memperbanyak mengingat kematian. Betapa lalainya jadi kita dari mengingat kematian. Bahkan di saat ada orang yang meninggal dunia, terkadang kita pun jadikan hal tersebut sebagai bahan lelucon, ya, bahan guyonan, ya, atau malah dijadikan sebagai candaan. Ini sesuatu yang sangat tidak sepatutnya. Ya, padahal kematian suatu saat akan sampai kepada dirinya, kepada diri kita semuanya, sebagaimana yang sudah disampaikan. Nah, dengan memperbanyak mengingat kematian, ini usaha untuk membersihkan diri dari hal yang tidak baik. Kalau dia tahu, ya, umurnya sudah begitu dekat, ya, maka dia akan banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat baginya di akhirat. Ya. Dia menginginkan umur yang kedua. Ya, meskipun sudah meninggal dunia, tapi amal jariah, ya, tapi pahala jariah itu terus mengalir pada dirinya. Ya. Nah ini poin yang ke-7, ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian kita lanjutkan poin yang ke-8. Termasuk hal penting para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum dalam usaha untuk menyucikan jiwa kita, diri kita, membersihkan diri kita adalah yaitu memilih teman, ya, dalam bergaul, ya. Kita penting untuk memilih teman yang baik, ya. Kita saring mereka. Tidak semua mereka itu, ya, dari orang-orang yang kita kenal, kita tahu berhak untuk menjadi sahabat kita atau teman dekat kita, ya.
Dan saya yakin ya masing-masing dari kita mungkin memiliki pengalaman ya, atau memiliki teman yang bisa dia jadikan sebagai pelajaran ya, ketika bergaul dengan orang yang tidak benar ya, yang kemudian dia ketularan. Ya, bisa jadi orang yang rajin di majelis ilmu ya, bisa jadi orang yang sudah Masya Allah ya, lama menuntut ilmu, tapi ketika apa? Ketika berteman dengan orang-orang ya yang kurang baik, bahkan tidak baik, ya akan mengajarinya akhlak yang buruk, mengajarinya hal-hal yang tidak baik, ya kemaksiatan pada Allah, dan perlahan-lahan ya lama-lama dia yang akan tertarik, ya lama-lama dia yang akan tertarik. Naudzubillah, ya jangan sampai seperti itu. Ya, oleh karenanya ini hal yang penting, ya ini hal yang penting. Ini bukan hal yang bukan hal yang tidak penting, tapi sekali lagi ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya memilih teman yang baik. Dan Syekh Abdul Razak di sini menyampaikan 10 kaidah ini, ya 10 kaidah ini bukan asal-asalan juga, ya bukan asal-asalan juga, ya kalau mau dirinci tentu banyak, ya. Nah ketika dari yang banyak itu dijadikan sebagai 10 yang menunjukkan bahwasanya 10 ini adalah kaidah yang begitu besar, kaidah yang begitu penting, ya. Baik, kita baca. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ya. Apa artinya? Wasbir nafsak, ya, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Rabb mereka di pagi dan sore hari dengan mengharap wajahnya dengan ikhlas, ya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, ya, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui batas, ya. Ini jelas sekali, ya, perintah untuk bersabar, ya, duduk-duduk dekat dengan orang-orang yang sibuk, ya, beribadah pada Allah, ya. Dan hati-hati dari orang-orang yang lalai dari itu dan bisa melalaikan kita juga darinya. Kemudian penafsirannya bagaimana, ya, secara zahirnya insyaallah kita paham, kemudian kita bahas penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Beliau mengatakan, ya rahimahullah, dalam ayat ini terkandung perintah untuk bergaul dengan orang-orang terbaik atau pilihan. Ya, ini ada perintah, ya. Kemudian bersungguh-sungguh untuk berteman dengan orang-orang baik tersebut dan bersama dengan mereka, ya. Meskipun mereka miskin, ya, meskipun mereka tidak memiliki harta, meskipun mereka kekurangan, ya. Tapi di balik itu banyak manfaatnya, ya. Apalagi kalau kita ingin mengambil pelajaran berkaitan dengan masalah dunia, ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum, ya, fa huwa ajdaru alla tazdiru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, ya. Jangan lihat yang lebih di atas, ya. Ya, dengan demikian itu bisa menjadikan kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan atas kalian, ya. Menjadikan kalian tidak itu meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kalian. Kalau apa tadi, ya, berteman dengan orang-orang yang di bawah, ya, di bawah kita. Melihat untuk masalah urusan dunia, untuk masalah fikih, untuk masalah fisik, ya, urusan dunia, harta, ya, demikian pula masalah fisik, lihat, ya, orang-orang yang di bawah, ya, di bawah kita. Nah, ada banyak faedah di balik itu, ya. Nah, dan masalah teman ini tentu tidak melihat apakah mereka kaya, apakah mereka miskin, ya. Yang dilihat adalah baik tidaknya, soleh tidaknya. Ketika kita lihat mereka adalah orang yang tulus, orang yang soleh, ya. Kalau miskin, ya kita temani, ya. Kalau mungkin di antara mereka ada orang yang berharta, ya tidak mengapa juga, ya. Bukan untuk apa? Bukan untuk mengharapkan uangnya itu sampai kepada kita, ya. Tapi karena kesolehannya, karena kebaikannya, ya, karena kebaikannya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, karena sesungguhnya terdapat faedah yang tidak terhitung dalam pergaulan dengan mereka, yaitu dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang beriman. Ya, ini benar apa yang beliau sampaikan.
Kemudian Nabi SAW ya, bersabda, ya, dan ini menunjukkan kesungguhan dalam masalah ini, hati-hati dalam berteman. Ya. Apa kata beliau? Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Ya. Seseorang itu sesuai dengan agama sahabatnya. Dia akan bergantung kepada agama sahabatnya. Oleh karena itu perhatikanlah siapa yang menjadi sahabat seorang dari kalian. Nah, dalam masalah agama seorang bisa bergantung. Orang dekat-dekat akrab, ya, kemudian apa? Bisa baik agamanya. Tapi ketika yang ditemani, ya, didekati adalah orang yang tidak baik, ya, mungkin seseorang dia punya bos. Ya, bosnya itu secara duniawi ya baik, ya, tapi secara agamanya tidak baik. Ya. Oleh karenanya bisa jadi orang tertipu dengan kebaikan secara duniawinya, mungkin dia kalau berucap kalimat yang baik, suka membantu, tapi agamanya anggap saja dia non-muslim, ya. Ya lama-lama dia seperti itu, dekat dengan orang yang non-muslim ini, luluh hatinya, lama-lama awalnya diberi bantuan ini itu menerima, hingga akhirnya disuruh masuk ke dalam agamanya, bisa jadi mau, ya. Karena sudah begitu banyak pertolongan-pertolongan atau bantuan yang diberikan pada dirinya. Nah, ini hati-hati, ya. Ini hati-hati. Yang dilihat adalah yang baik secara agama. Ya, yang dilihat adalah yang baik secara agama. Ya. Kemudian Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, beliau mengatakan, yang menjelaskan di sini, ya, arti dari almar'u ala dini khalilihi, ya, seseorang itu sesuai dengan agama sahabatnya, bisa bergantung kepada agama sahabatnya, adalah janganlah engkau bergaul, ya, kecuali dengan orang-orang yang bagus agamanya dan memiliki sifat amanah. Nah, ini kata beliau, ya, bagus agamanya dan sifat amanah. Dan amanah ini banyak hilang di tengah-tengah kita, ya. Luar biasa ketika seseorang dia benar-benar bisa amanah, ya. Apalagi dalam bisnis, ya. Dalam bisnis yang pertama yang penting adalah amanah, ya. Kemudian, karena jika engkau bergaul dengannya, engkau akan meneladaninya dalam agama dan pemikirannya dan pendapatnya, ya. Jadi kalau kita bergaul dengannya, ya, kita akan mencontoh dia agamanya bagaimana, ide-idenya, pemikirannya bagaimana juga, ya. Janganlah engkau tertipu dengan agamamu dan janganlah engkau mempertaruhkan dirimu sehingga engkau bergaul dengan orang yang cuek agama, ya. Saya ulangi, sehingga engkau bergaul dengan orang yang cuek dengan agama dan rusak pemikirannya. Ini jangan merasa bahwasanya kita sudah mantap agama kita. Ya, saya sudah lama nih hadir di majelis ilmu, beberapa buku yang saya khatamkan, ya. Tapi kemudian berani tidak hati-hati dalam masalah ini, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, ya. Bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Ini hati-hati, ya. Orang yang baik, ya, orang yang bisa jadi sudah kuat pondasinya aja bisa rusak, ya, bisa rusak. Lalu bagaimana ketika kita adalah, ya, orang-orang yang baru beberapa tahun saja mengaji, ya. Menjaga agama itu adalah segala-galanya. Ya, jangan kita mempertaruhkan diri kita dengan berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Ya, lama-lama mungkin pertama-tama mungkin kita masih bisa menjaga, tapi kalau sudah lama-lama, ya, menjadi biasa hal-hal kemungkaran, kalimat-kalimat yang tidak baik yang dia ucapkan, ya, bisa menular kepada diri kita. Ya, bukankah kita dahulu, ya, ketika belum mengetahui majelis ilmu, ya, biasa mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat umpatan, ya. Mungkin di antara kita ada yang gemar mengeluarkan binatang dari lisannya dalam bentuk kalimat, ya, bukan dalam bentuk fisiknya tentu saja, ya. Di absenlah kebun binatang, ya, atau mungkin kalimat-kalimat umpatan yang lainnya. Tapi setelah kenal dengan agama, itu semuanya ditinggalkan, ya. Diganti dengan kalimat-kalimat yang baik, ya. Dulu tidak biasa salam, ya, ketika ketemu ngobrol saja, Arnendile, ya, mau kemana Pak? Oh, mau kemana, ya, dan sebagainya. Ya, setelah ngaji apa yang dilakukan, ya, setelah dia belajar agama diganti dengan assalamualaikum, ya. Dan ternyata banyak orang dari kaum muslimin yang masih latah dalam masalah salam, ya. Tidak bisa menjawab ketika assalamualaikum, ya. Ada yang tidak jawab, ya. Mungkin belum terbiasa, ya, atau karena sebab-sebab hal yang lainnya, ya. Nah, yang awalnya kalimat-kalimat yang tidak baik diganti dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang baik, ya. Dulu juga mungkin kita belum terbiasa dengan kalimat-kalimat doa, ya.
Ya, kemudian setelah kita ngaji, setelah kita paham, ya kita biasakan kalimat doa selain salam tentu saja. Ya kita biasakan barakallahu fikum. Ini adalah doa. Semoga Allah memberkati kalian. Hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kalian. Atau mungkin kalimat-kalimat yang baik yang lainnya. Nah ini dipertahankan. Ya, kalau kembali bergabung dengan orang-orang seperti itu, ya, atau mungkin seorang dia tertipu dengan agamanya dan merasa yakin bisa mendakwahi mereka, ya kemudian tanpa batas dia terus menerus gabung bersama mereka. Ya ini hati-hati, ya ini tidak mudah seperti itu masalah urusan dakwah, ya sehingga dikhawatirkan malah dia yang tertarik, ya, berusaha untuk merubah malah dia yang berubah. Nah ini sangat disayangkan, ya naudzubillah, jangan sampai seperti itu. Ya urusan masalah pertemanan ini bukan hal yang ringan, ya. Rasulullah SAW dalam hal ini, ya ada hadis-hadis khusus dari beliau tentang ini. Dan nanti ada hadis yang lainnya. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu berkata, "I'tabirun nas bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu." Nilailah manusia dengan sahabat dekatnya, ya. Coba perhatikan orang-orang itu dengan sahabat dekatnya bagaimana. Ya, karena seseorang tidaklah bersahabat kecuali dengan orang-orang yang dikaguminya. Ya, ini. Ada orang-orang bersahabat, berteman, ya, berkumpul, ya, bergaul dengan orang-orang yang dia kagumi. Ya, orang yang suka musik-musik, ya dia akan kumpulnya dengan orang-orang seperti itu. Yang dibahas ya itu terus, ya. Orang yang suka olahraga yang ditemani dekatnya adalah orang-orang yang seperti itu juga, ya. Demikian pula orang yang rajin beragama, ya, yang rajin beramal soleh, atau orang yang berusaha untuk merubah dirinya menjadi baik, ya, berusaha untuk menyucikan hatinya, ya, membersihkan hatinya dari hal-hal yang tidak baik, maka dia pun akan senang gemar kumpul dengan orang-orang yang baik pula, ya, orang-orang yang dia lihat orang yang soleh, orang yang baik, yang sering ke majelis ilmu, ya, senang gemar akan berkumpul dengan mereka. Nah ini adalah, ya, realita yang kita perhatikan di sini. Ya, oleh karenanya yang kita jadikan patokan adalah orang yang benar-benar perhatian dengan agama, ya, perhatian dengan amal soleh, kewajiban-kewajiban Allah, ya, orang yang menjaga diri dari larangan-larangan Allah, ya, orang yang akan bermanfaat ketika kita dekat dengan mereka. Ketika salah kita, ya, diingatkan, ketika lalai kita diingatkan, ketika kita mulai menyimpang tangan kita ditarik, ya. Ketika kita melakukan kebaikan didukung, dimotivasi, didoakan, ya. Ya, ini orang yang teman yang seperti ini yang baik, yang bagus, ya. Yang seperti ini. Ya, dan ini yang benar-benar mengagumkan tentu saja bagi kita semuanya. Ada orang-orang yang Masya Allah bisa istiqomah di atas agamanya. Ada orang-orang yang Masya Allah bisa istiqomah dalam beramal soleh. Seperti inilah yang semestinya kita benar-benar kagum, ya, kepada mereka, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, nah ini hadis yang saya sampaikan tadi, akan ada hadis juga dari Rasulullah selain yang sudah lewat, dan hadis ini sudah masyhur, ya, di tengah-tengah kita. Bagaimana lafadznya? Mathalul jalisi salihi was-su'i, ya, kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Artinya bagaimana? Perumpamaan teman yang baik, ya, dan teman yang buruk itu, ya, ibarat seperti penjual minyak wangi. Nah, ini perumpamaan orang yang baik, teman yang baik, ya. Teman yang baik itu seperti orang yang menjual minyak wangi, ya. Adapun yang buruk seperti seorang pandai besi, ya. Penjual minyak wangi bisa jadi dia akan memberimu minyak wangi, ya, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, ya. Kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Ya, kalau kita di tengah-tengah kita ada orang yang jual minyak wangi, dia di depan masjid contohnya, ya, dia menawarkan, ya, akan diberi kita secara cuma-cuma dengan 1 colekan, 2 colekan, ya, boleh coba ini itu. Ya, seandainya dia tidak memberi seperti itu pun kita mencium bau wanginya, ya. Atau kalau kita ingin membeli, ya kita bisa membeli darinya, dan itu bermanfaat bagi kita. Ini perumpamaan teman yang baik, ya. Kebaikannya bisa nular pada kita, ya. Kebaikannya bisa menular kepada kita. Wanginya, harumnya, semerbaknya bisa sampai pada kita dari minyak wangi yang dia jual, ya. Namun, sedangkan pandai besi,
bisa jadi percikan apinya akan mengenai, membakar pakaianmu. Ya. Kalau tidak, engkau akan mendapatkan bau asap yang tidak sedap. Nah ini, ya. Kalau kita berteman atau dekat dengan, ini perumpamaan berteman dengan orang yang tidak baik, ya, seperti kita berteman, seperti kita dekat dengan pandai besi, ya. Orang yang pandai besi, kalau tidak kita kena percikan apinya, ya, maka minimal bau tak sedapnya kita akan dapatkan, ya. Nah, demikian pula orang yang tidak baik, ya. Dikhawatirkan bisa menular kepada kita, ya, akhlaknya itu, keburukannya itu, ya. Sekalipun tidak, maka ya hal yang buruk itu sudah kita muak tidak suka ketika melihatnya, ya. Dan perlu diketahui bahwasanya akhlak yang buruk, ya, itu bisa menular dengan pandangan, dengan melihat, ya. Kita melihat, ya, kita mengamati, ya, kita terus melihat, itu bisa menular kepada orang yang rajin, ya, rajin melihatnya. Oleh karenanya ini hati-hati, ya. Apalagi orang kalau bergaul dengan orang yang seperti itu, ya, akan banyak hal-hal yang mungkar yang dia ridhoi nanti, ya. Awalnya mungkin dia masih mengingkari, lama-lama dibiarkan, lama-lama dia yang ikut alur, ikut arus, ya. Dan saya ingat sampai sekarang ada teman waktu SMA dahulu, ya, adik kelas, ya. Adik kelas dia secara fitrahnya saya lihat bagus, ya. Nah, kemudian dia berteman dengan orang-orang yang teman-teman SMA, dan emang di antara anak-anak SMA ya, seperti ini realitanya. Apa itu, ada yang suka mabuk-mabukan, ya. Ya. Tentu saja di luar sekolah, ya, di luar jam sekolah, dekat-dekat dengan mereka, ya, dengan mengatakan saya dekat dengan mereka, ya, cuma ini aja, bahasa kitanya dulu hanya istilahnya, hanya ya sekedar berteman saja, untuk ngimbangi lah, istilahnya bahasanya, untuk ngimbangi kalau bahasa kita dahulu, ya. Nah, awalnya seperti itu, ya, tapi lama-lama bagaimana? Lama-lama akhirnya dia ikut juga, ya, minum khamar. Bahkan saya melihat sendiri, ya, pernah melihat sendiri. Ya, awalnya dia punya prinsip seperti itu, lama-lama dia, ya, ikut juga mencicipi, ikut juga minum. Ya, ini yang sangat disayangkan. Bahkan dia juga, ya, bahkan adiknya dia juga ikut-ikut gabung juga, ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dia prinsipnya kuat awalnya, tapi ternyata ya, karena sudah terbiasa hal yang mungkar dia biarkan, hatinya lama-lama luluh, ya, lama-lama luluh. Ya, atau demikian pula di sekitar kita, atau mungkin contoh-contoh yang lainnya, saya kira tidak sedikit hal-hal semacam ini. Nauzubillah min dzalik. Yang terbaik adalah jaga agama kita. Kalau kita punya teman-teman yang tidak baik, bagaimana? Secukupnya saja, ya. Secukupnya saja. Kalau bisa kita menasihati dan kita kuat, silakan, tapi tetap jaga jarak, ya. Tetap jaga jarak, ya. Karena terkadang di antara mereka itu orang yang bandel, orang yang kokoh dalam pendiriannya, ya. Kalau di antara mereka ada orang yang lemah, ya, ikut dinasihati, mendengar, menyimak, ya, mau mengikuti kita, alhamdulillah. Kalau tidak, ini hati-hati, ya. Apalagi sebagian orang yang ada yang pandai menjawabnya dengan logikanya. Terkadang bisa jadi kita kalah, ya. Seperti kita menasihati orang yang masih suka merokok, suka minum-minuman, ya, yang sibuk dirinya dengan musik-musik, ya, kita nasihati, ya, dengan baik. Ternyata dia sudah mempersiapkan jawabannya, ya, dengan jawaban demikian, logika dan sebagainya. Kita terkadang pun tidak bisa berdebat dengan dirinya, kalah kita. Nah, ini hati-hati, ya. Oleh karenanya, ya, kalau ada orang-orang yang memang belum siap untuk meninggalkan semua itu, ya, kita doakanlah, kita hati-hati, jaga jarak, ya, jangan terlalu sering mendekat dengannya, karena hal tersebut bisa menular, ya. Kemudian Al-Qadhi Iyad, ya, rahimahullah, beliau mengatakan, ya, dalam menjelaskan hadis tersebut, ya, tentang perumpamaan orang yang baik dan teman yang baik dan teman yang tidak baik, ya. Yang baik seperti penjual minyak wangi, yang tidak baik seperti itu pandai besi. Dalam hadis di atas, ya, terkandung pelajaran agar menjauhi interaksi dengan orang-orang yang buruk, ya. Bermajlis dengan orang yang jahat, ya, ahlu bid'ah, ya, dan orang-orang yang suka menipu manusia. Nah, ini kata beliau, ya, terkandung di dalamnya agar kita, ya, hendaknya menjauhi, menghindari bermuamalah, berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, ya. Tidak baik agamanya dan tidak baik akhlaknya, ya.
tidak baik agamanya dan tidak baik akhlaknya. Orang-orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu, yang di bulan puasa tidak peduli, ya, dia tidak puasa, ya, atau yang akhlaknya yang tidak baik, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat umpatan, ya. Nah, ini dihindari. Ya, bermajlis dengan orang-orang yang jahat, ya. Terkadang ada orang-orang yang jahat, ya. Orang-orang yang tidak baik ini juga dihindari, ya. Ahli bid'ah, ya, mereka demikian pula orang-orang yang memiliki kelompok-kelompok tertentu, baiat dengan kelompoknya atau dengan pemimpin kelompoknya, ya, yang kemudian memahami agama sesuai dengan kelompoknya, apa yang tidak sesuai dengan kelompoknya maka itu adalah sesat, ya. Memiliki pertemuan sembunyi-sembunyi, ya, tidak di tengah manusia, ya. Sementara ilmu ini kan harus disebarkan di tengah manusia, ya. Maka ini pun hendaknya kita berhati-hati, ya. Hendaknya kita berhati-hati, dan kelompok-kelompok yang ada itu baru kemarin, ya. Oleh karenanya ingin selamat, yang kita ikuti bukan mengikuti kelompok-kelompok, ya, bukan mengikuti kelompok-kelompok, tapi mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beragama kita mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulamanya sudah banyak juga, ya. Ulama juga sudah banyak, mereka juga mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti mereka, ya. Kita ajak manusia kepada agama yang sesungguhnya, tidak berbaiat kepada kelompok-kelompoknya, ya. Kalau tidak ikut kelompoknya maka tidak disukai, jadi cinta dan benci loyalnya, ya, kembali kepada kelompoknya. Nah, ini hati-hati, tidak ada tuntunan seperti ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan masalah ini tentu saja, ya, butuh pembahasan tersendiri. Atau demikian pula, jangan juga duduk bersama orang-orang yang suka menipu manusia, yang suka berbuat curang, berbuat tidak baik, ya, suka dusta, ya, itu termasuk akhlak yang tidak baik, termasuk keburukan, ya, juga termasuk kemaksiatan. Ini ditinggalkan. Karena semua orang tersebut akan menimbulkan pengaruh pada teman duduknya. Iya, benar. Ya, ini bisa berpengaruh pada dirinya. Dan juga terkandung dorongan motivasi untuk bermajlis dengan orang-orang yang baik. Nah, ini sebaliknya, ya, berisi motivasi perintah untuk bermajelis, untuk duduk-duduk, untuk bersama, bersahabat, berteman, berinteraksi dengan orang-orang yang baik, ya, yang mempelajari ilmu, adab, ya, hidayah atau petunjuk, dan akhlak yang terpuji dari mereka. Dan jangan ketika kita duduk-duduk bersama mereka, jangan mengharapkan kita akan mendapatkan 100% kebaikan dari mereka, ya. Selama-lamanya tidak mungkin, ya. Karena manusia itu al-insan itu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempat kesalahan dan tempat lalai, ya. Setinggi apapun manusia itu ilmunya, ya, pasti dia memiliki kesalahan, ya. Kalau istilah kita dalam bahasa Indonesia, sepandai-pandai tupat melompat, pasti dia akan jatuh juga. Ya, demikian pula setinggi apapun ilmu seorang, ya, seorang alim, maka dia memiliki kesalahan, ya, dia memiliki kekurangan. Nah, demikian pula ketika kita duduk-duduk, ya, berteman dengan orang tertentu, ya, atau dengan sahabat-sahabat yang kita tahu adalah orang yang baik, terkadang kita mendapatkan ada kalimat yang terkadang tidak baik dari mereka, ya, terkadang kita mendapatkan akhlak yang tidak baik, namun itu sedikit dibanding kebaikan-kebaikan mereka. Di balik itu ternyata Masya Allah ini royal ini, ya, orang ini suka mentraktir, ya, meskipun kita tidak mengharapkan traktirannya, tapi itu adalah kebaikan, ya, itu adalah kebaikan. Dia mencontohkan kebaikan pada kita. Yang satunya lagi, Masya Allah orang ini suka mengantar orang-orang dengan kendaraannya kemana-mana, ya. Ini suka membantu. Yang lain lagi suka memberi nasihat, yang lainnya lagi rajin mengingatkan untuk beribadah pada Allah, ya, dan sebagainya. Ya, dan semua itu tentu didasari dengan ilmu, ya, yang didasari dengan ilmu. Nah, kalau kita dapatkan teman-teman seperti itu, sekali lagi jangan mengharapkan kemudian 100% mereka suci, bersih seperti malaikat, ya tidak sama sekali, ya. Kita dalam berusaha dalam belajar agama pasti banyak kekurangan-kekurangan, ya. Tapi, ya, ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat kekurangan, ya, ketika kita diingatkan, insya Allah dengan izin Allah, ya, kita akan kembali kepada kebenaran, ya. Jadi sekiranya ada orang-orang yang ingin menjadi orang yang soleh, orang-orang yang ingin membersihkan dirinya dari hal yang tidak baik, ya, itu saja masih bisa bersalah, ya, masih bisa berbuat hal yang tidak baik. Lalu bagaimana dengan orang yang jauh dari semua itu, ya, orang yang tidak menjaga batasan-batasan Allah, ya, meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, ya, cukuplah itu sebagai keburukan, bahkan itu adalah sesuatu yang paling buruk meskipun dia akhlaknya baik. Ya, oleh karenanya sebagian dari kaum muslimin tertipu. Kok ada orang-orang non muslim
mereka masya Allah ya, baik, tutur katanya baik ya, akhlaknya baik ya, suka memberi, suka ini, suka itu ya. Ini sebagian dari kaum muslimin tertipu dengan hal seperti ini ya. Dia baik dengan sesama manusia tapi dengan Robnya, dengan Tuhannya sangat-sangat buruk ya. Loh, bagaimana tahu? Ya, karena dia berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah itu sebagai akhlak yang paling buruk ya, akhlak yang paling keji. Ya, dosa yang paling besar ketika seorang menyekutukan Allah dengan makhluknya ya. Adapun kita berusaha ya memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Kekurangan-kekurangan yang ada itu adalah sesuatu yang wajar ya. Kemudian, maka selayaknya bagi seorang hamba ya untuk memilih teman yang dapat membantunya dalam kebaikan. Karena sesungguhnya teman-teman yang baik itu adalah termasuk sebab penyucian jiwa dan pembenarannya. Nah, ini penyucian jiwa dan kesolehannya. Jadi ini sebab untuk jiwa ini kita bisa semakin baik lagi dan semakin suci, ya, semakin bersih, ya. Meskipun tidak sampai 100%, namun sudah mendekati kebaikan maksimal itu sudah alhamdulillah ya, masya Allah ya. Ketika kita mendapati hati kita melihat orang berbuat kemaksiatan atau terkadang kita berbuat kemaksiatan, kita resah, itu adalah sinyal yang baik pada diri kita. Ya. Yang menjadi masalah ketika seseorang berbuat maksiatan, hatinya biasa saja, tidak ada pengingkaran. Ya, ini tanda-tanda hati yang sakit. Ya. Dan kalau diteruskan, naudzubillah, khawatir bisa menjadi hati yang mati. Ya. Benar-benar butuh untuk atau perlu untuk diingatkan ya, agar kembali kepada jalan yang lurus. Ya. Dan hendaknya menjauhi dari berinteraksi dengan kejahatan ya, dan berteman dengan orang-orang yang jahat, yang tidak baik, yang buruk ya. Karena mereka itu adalah lebih berbahaya dari penyakit skabies ya, kudis ya. Kalau penyakit sebahaya-bahayanya penyakit ya, di balik itu ada tahur insyaallah ya, yaitu dapat menyucikan diri seseorang dari dosa Allah ya, dari dosa hamba ya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seberat-berat penyakit ya, itu adalah di balik itu bisa menyucikan diri dari dosa-dosanya ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kalau teman-teman yang buruk seperti itu ya, ini bisa menularkan keburukan pada dirinya. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan sakit ya, itu adalah kebaikan. Ya, bahkan untuk sakit-sakit tertentu bisa menjadi dia bisa mendapatkan pahala syahadah atau mati syahid. Ya. Tapi kalau orang meninggal dunia di tengah-tengah orang yang berbuat keburukan, dia mengikuti orang seperti itu, dia berbuat kejahatan seperti mereka, yang jelas itu adalah su'ul khotimah, ya, tanda kesudahan yang buruk. Kalau yang pertama itu adalah termasuk dari husnul khotimah, tanda kesudahan yang baik. Ya. Oleh karenanya para jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, hati-hati ya, dalam masalah ini. Hati-hati dalam masalah ini. Dan dengan demikian, ya, mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kita bahas dua kaidah ke-7 dan ke-8. Ya, yang ke-7 tadi adalah mengingat kematian. Ya, memperbanyak mengingat kematian. Kemudian yang ke-8 adalah berteman dengan orang-orang yang baik dan menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak baik. Dan sebelum kita tutup, ya, sekedar faedah juga bagi kita, ya, mengingat di tengah masa corona kali ini, ya, khususnya untuk poin yang ke-8, ya, seperti seseorang berteman dengan orang yang tidak baik, ya, di Facebook lah untuk saat ini contohnya, atau di media sosial, mungkin dia mengikuti grup-grup WhatsApp ya, yang isinya hal yang tidak baik ya, maka ini bisa juga berpengaruh kepada sikap dirinya ya. Info-info yang masuk ya, itu adalah info-info yang tidak baik juga, entah itu hoax, berita dusta, kebohongan, atau kabar-kabar yang menjadikan dirinya malah semakin khawatir, ketakutan ya, dengan di masa-masa karantina seperti ini. Nah, ini terjadi ya, kabar-kabar hoax, berita-berita dusta, sebagiannya mungkin tentang Arab Saudi, sebagiannya mungkin tentang virus corona ya, yang menjadi masyarakat takut. Nah, itu kalau berteman dengan orang yang tidak baik ya.
kalau di Facebook dia baca berita-berita seperti itu ya. Karena sebagian orang ya ada yang begitu peduli dengan hal semacam ini, ya fokus dia. Ada orang yang sudah tahu ini hoax, ini lewat-lewati saja, tidak penting baginya. Ya, kalau dia tahu ini orang tidak baik, sudah kita putuskan pertemanan. Ini alhamdulillah seperti ini, nikmat. Nah, ini bisa kita saksikan ya. Kita bisa saksikan ya, dan bisa kita rasakan. Ya, sebaliknya kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik ya, mungkin di Facebook yang kita tidak bisa meninggalkannya tentu saja ya. Apalagi di masa-masa sekarang ini kita bisa mengambil faedah-faedah dari teman, info-info masuk yang bermanfaat tentu saja ya. Yang kemudian juga ketika kita ikut mungkin grup-grup WhatsApp yang baik ya, maka info-info yang masuk pun akan tersaring juga, akan bagus ya. Kalau seandainya mungkin ada yang mengasih info ya, maka dia dengan bertanya ini bagaimana, benar atau tidak kabar ini, maka yang lainnya menimpali, oh ternyata ini tidak benar, ini demikian, dijawab, diluruskan. Nah ini faedah berteman dengan orang-orang yang baik ya. Dan bahayanya ketika berteman dengan orang-orang yang tidak baik di tengah kita, yang bisa kita saksikan bersama, bisa jadi kita rasakan bersama ya, di tengah adanya wabah corona di tengah-tengah kita ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga Allah senantiasa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya, yang memberikan keberkahan pada diri kita, keluarga kita ya, umur kita, waktu kita, harta kita, dan hal-hal yang lain yang ada pada kita. Sebagaimana kita mohon pada Allah, semoga Allah memberkahi waktu kita di bulan Ramadan ini, ya, yang semoga kita dimudahkan untuk memperbanyak, memaksimalkan amal soleh padanya, ya. Dan tak lupa kita mohon pada Allah, semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari kita semuanya. Demikian pula dari kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, semoga sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.